Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Fitri Anissa, Fitri Indriani, Melani Afrilia Ependi, Musriyah, Rima Kayana, Tamara Putri Anggraini, Julia R. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang manajemen shareholder dan stakeholder. Apa itu shareholder? Investor dalam kurung seorang individu, kelompok atau lembaga yang membeli atau mempunyai saham dari suatu perusahaan. Sedangkan stakeholder adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut. Terdapat 6 stakeholders yang terlibat di dalam bisnis, yaitu A. Pemilik perusahaan dalam kurung shareholders, B. Karyawan dalam kurung employees, C. Pelanggan customers, D. Pemasok dalam kurung suppliers, E. Pemberi pinjaman dalam kurung creditors, F. Mitra bisnis dalam kurung strategic partner. Materi teori stakeholder 1. Menjelaskan pengertian stakeholder dalam organisasi bisnis. 2. Mendeskripsikan fungsi stakeholder dalam organisasi bisnis. 3. Menjelaskan pola kehidupan saling ketergantungan antar stakeholder. 4. Menjelaskan pertentangan kepentingan dari para stakeholder. Pengertian stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta DKK 2008, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Jenis-jenis stakeholder menurut tingkat kepentingannya dibedakan. 1. Stakeholder primer adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan dan menanggung resiko. Contohnya adalah pemegang saham, investor, konsumen, pemasok, karyawan, juga pemerintah dan komunitas lokal. 2. Stakeholder sekunder adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu. Teori stakeholder. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai dalam kurung value secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Teori stakeholder adalah kumpulan konsep yang berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholdernya. Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk memanage stakeholdernya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. Strategi pengelolaan stakeholder. Terdapat 2 macam strategi pengelolaan stakeholder, yaitu 1. Strategi aktif apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh atau penting. 2. Strategi pasif jika perusahaan cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Ada 2 bentuk dalam pendekatan stakeholder menurut Budimanta 2008, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Old Corporate Relation Approach, pendekatan ini menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, di mana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan antara bagian tanpa koordinasi. Bagian produksi hanya berkutat bagaimana memproduksi barang sesuai dengan target, dan bagian pemasaran hanya bekerja berkaitan dengan konsumennya tanpa mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya. Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan New Corporate Relation menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholders dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerja sama untuk bisa menciptakan kesinambungan usaha perusahaan. Hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan
bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek, namun lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi paling atas, sehingga perusahaan mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder. Arah dan tujuan pola hubungan selain untuk menghimpun keuntungan, juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan eksternal stakeholders. Triple bottom line adalah konsep pengukuran kinerja perusahaan secara holistik dengan memasukkan 3 ukuran kinerja sekaligus, yaitu 1 ekonomik berupa perolehan profit, 2 environmental berupa pelestarian lingkungan, dan 3 sosial berupa kepedulian sosial. Jelasnya, perusahaan tak hanya menjadi economic animal, tapi juga entitas yang socially and environmentally responsible. Pergeseran paradigma pengelolaan bisnis. Ide di balik triple bottom line ini tak lain adalah adanya pergeseran paradigma pengelolaan bisnis dari shareholders focus ke stakeholders focus. Dari fokus perolehan laba secara membabi buta menjadi perhatian pada kepentingan pihak-pihak yang terkait. Konsekuensinya, peran dunia bisnis semakin signifikan sebagai alat pemberdaya masyarakat dan pelestari lingkungan. Ide triple bottom line sekaligus mencoba menempatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan pada titik sentral dari keseluruhan strategi perusahaan, bukan peripheral, bukan tempelan, bukan kosmetik. Konflik kepentingan. Potensi konflik antara pemilik perusahaan dan kreditor. Hal yang paling besar kemungkinan terjadi yakni masalah kepercayaan. Potensi konflik antara pemilik dan pegawai. Konflik antara pemilik modal dengan pengelola dalam kurung manajemen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih semuanya.